Halo teman-teman, salam sejahtera. Saya ucapkan selamat sore untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channel Anjali Destri. Selamat menonton, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Anjali Destri Yustriani Lulus dengan nomor induk mahasiswa 22032484 semester 2. Saya salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Farmasi Kesehatan. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Henry D. Harto SK Nurse MPD. Sistem pencernaan makanan. Apa sih itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan pada manusia adalah proses pemecahan molekul zat makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Sistem pencernaan manusia terdiri atas berbagai macam sistem organ pencernaan. Proses pencernaan makanan berlangsung di dalam sistem pencernaan yang melibatkan proses pencernaan mekanis oleh gigi-gigi di mulut dan pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim yang ada di saluran pencernaan. Berikut urutan sistem pencernaan manusia yang dijelaskan mulai dari sistem pencernaan manusia lengkap dan fungsinya. Penjelasannya serta sistem pencernaan manusia beserta gambarnya secara berurutan mulai dari mulut hingga anus. Yang pertama terdapat mulut. Di dalam rongga mulut inilah makanan mulai dicerna baik secara mekanis maupun secara kimiawi. Di dalam rongga mulut terdapat alat-alat yang membantu berlangsungnya proses pencernaan seperti gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan dan kelenjar air liur mengandung enzim amilase atau hialin yang berfungsi untuk mencerna polisakarida atau amilum menjadi disakarida. Selanjutnya terdapat kerongkongan atau esofagus, di mana organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan yang terdorong ke lambung. Di kerongkongan, zat makanan tidak mengalami pencernaan. Selanjutnya terdapat lambung atau ventriculus. Nah, lambung berupa kantung yang terletak di dalam rongga perut di sebelah kiri. Bagian-bagian lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kardia yang merupakan bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan di kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya terdapat fundus yang merupakan bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dan bantuan enzim. Dan yang terakhir terdapat pilorus yang merupakan bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi yang disekresikan dalam bentuk getah lambung. Sekresi getah dipacu oleh hormon gastarin, di mana getah ini tersusun dari yang pertama terdapat HCl yang membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan peptidoglycan menjadi pepsin. Yang kedua terdapat pepsin yang merubah protein menjadi molekul yang lebih kecil atau pepton. Selanjutnya terdapat renin yang merubah fosfolipid pada susu menjadi kasein, dan selanjutnya kasein dikumpulkan oleh ICA2+. Selanjutnya terdapat lipase yang merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya terdapat musin, protein yang berfungsi untuk melicinkan makanan. Selanjutnya terdapat seni pencernaan dalam lambung yang akan dirubah menjadi bentuk seperti bubu atau disebut kin atau sine. Selanjutnya terdapat usus halus atau intestinum, di mana usus halus merupakan saluran terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus halus sekitar 6 hingga 8 meter yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum kurang lebih 25 cm, jejunum kurang lebih 2,5 cm, dan ileum kurang lebih 3,6 meter. Di duodenum bermuara kantung empedu dari hati atau hepat dan pankreas. Kantung empedu mensekresikan empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak, sementara pankreas menghasilkan getah pankreas dan tersusun dari yang pertama terdapat amilase atau amilopsin yang memecah amilum menjadi disakarida.
Dan yang kedua terdapat trypsinogen yang akan diaktifkan oleh nitrogenase menjadi tripsin yang berfungsi merubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga terdapat lipase yang memecah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir terdapat NHCO3 yang memberi suasana pH menjadi basah. Selanjutnya terdapat usus besar atau kolon, di mana usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tebalan usus yang berupa umbai cacing atau appendix. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian naik atau ascending, bagian mendatar atau transverse, dan yang terakhir menurut atau descending. Di usus besar tidak terjadi pencernaan. Semua sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. coli dan diperoleh vitamin K. Di bagian akhir usus besar terdapat rektum yang bermuara ke anus untuk membuang sisa makanan. Selanjutnya terdapat anus, di mana anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,8 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran ginjal. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan ginjal keluar ketika tidak seharusnya. Sphincter internal terlalu kencang kecuali jika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran feses. Di sini juga terdapat organ pencernaan tambahan atau aksesorius. Yang pertama terdapat gigi. Dimana gigi memiliki fungsi sebagai proses pencernaan mekanik, di mana fungsi utama dari gigi yaitu guna menghancurkan makanan dari yang kasar menjadi molekul yang lebih lembut. Dalam dunia kesehatan, kita dianjurkan dalam mengunyah setiap makanan yang masuk ke dalam mulut sebanyak 20-30 kali, karena hal itu bermanfaat pada kesehatan lambung. Nah, sebab semakin halus makanan yang kita telan, maka hal tersebut akan mengurangi kinerja lambung. Menurut fungsinya terdapat 3 bagian, setiap bagian manusia mempunyai bentuk serta perannya masing-masing. Yang pertama terdapat gigi seri, di mana jumlah normal gigi seri yang tumbuh dalam mulut manusia yaitu sebanyak 8 buah. Gigi seri ini mempunyai permukaan yang berbentuk kapak. Fungsi utama dari gigi seri yaitu untuk memotong makanan. Yang kedua terdapat gigi taring. Nah, jumlah gigi taring yaitu sebanyak 4 buah. Gigi taring ini mempunyai bentuk yang runcing, menyerupai tombak. Karena bentuknya runcing itulah fungsi utama dari gigi taring yaitu merobek makanan. Dan yang terakhir terdapat gigi geraham, di mana gigi geraham adalah salah satu jenis gigi yang memiliki fungsi dalam mengunyah makanan. Nah, gigi geraham mempunyai permukaan yang lebar. Selanjutnya terdapat lidah. Lidah adalah salah satu organ yang masuk ke dalam kategori indera manusia, tepatnya menempati posisi indera perasa. Oleh karena itu, seluruh makanan yang masuk ke dalam mulut kita dapat kita kenali rasanya dan tidak terasa hambar. Dalam sistem pencernaan, lidah memiliki fungsi sebagai pengatur posisi makanan pada waktu di dalam mulut, serta untuk membantu proses pengenalan sekaligus penjamuran makanan yang berlangsung di dalam mulut. Berikut ini adalah uraian singkat tentang bagian lidah serta fungsinya. Bagian ujung lidah fungsinya merasakan sesuatu yang terasa manis. Di bagian tepi lidah, di bagian tepi depan lidah, fungsinya merasakan sesuatu yang terasa asin. Di bagian samping lidah, fungsinya untuk merasakan sesuatu yang terasa asam. Dan di bagian belakang lidah, fungsinya untuk merasakan sesuatu yang terasa pahit. Dan selanjutnya terdapat kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah merupakan suatu organ yang memiliki fungsi sebagai penghasil ludah. Fungsi tersebut sebagai pelumas makanan. Tak hanya itu saja, ludah juga memiliki fungsi sebagai penjaga supaya agar tetap dalam kondisi basah. Selanjutnya terdapat pankreas, di mana pankreas memungkinkan bisa disebut siap faktori enzim pencernaan yang dihasilkan sistem pencernaan manusia. Enzim yang dihasilkan akan dilepaskan ke duodenum untuk mengolah protein, lemak, dan karbohidrat. Duodenum atau
12 jari adalah segmen pertama usus halus. Selanjutnya terdapat kantong empedu, di mana organ kantong empedu bertugas menampung kelebihan empedu yang belum diperlukan tubuh. Empedu yang dibuat hati berjalan menuju usus kecil lewat saluran empedu. Jika usus tidak memerlukannya, maka empedu akan bergerak ke kantong empedu. Di organ itulah empedu menunggu sinyal untuk dilepaskan. Fungsi utama empedu adalah menyerap lemak dan membawa limpa dari hati yang tidak bisa diolah oleh ginjal. Dan yang terakhir terdapat hepar atau hati. Fungsi utama dari hati adalah membuat dan mengeluarkan zat yang disebut bile atau empedu yang berguna untuk mencerna lemak. Tugas utama lainnya adalah menyalin darah yang keluar dari usus halus, sehingga zat yang bersifat racun tidak perlu ikut beredar ke seluruh tubuh. Sekian yang dapat saya berikan dalam presentasi. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya dari presentasi saya mohon maaf. Semoga